Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 18-20 dengan tema teladan Hizkia. Apa aja sih teladan Hizkia? Yang pertama, ia adalah seseorang yang memiliki integritas. Dapat kita lihat dari latar belakang Raja Hizkia, meskipun terlahir dalam keluarga yang jahat di mata Tuhan, Hizkia memutuskan untuk tidak mengikuti jejak ayahnya. Ia memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang ia yakini dan yang ia percayai, yaitu melakukan apa yang benar di mata Allah seperti yang dilakukan oleh bapa leluhurnya Daud. Kita sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang seperti sekarang ini, mampu nggak sih kita bertahan dengan prinsip hidup kita, yaitu menjaga kekudusan hati dan iman kita? Sedangkan dunia ini menawarkan kenikmatan-kenikmatan seperti narkoba, free sex, korupsi, dan yang lagi tren ini pinjol. Jika iman kita tergoyahkan karena hal-hal tersebut, ingatlah akan ayat ini. Yesaya 59 ayat 2 berbunyi, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Dan 1 Petrus 1 ayat 16 berbunyi, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Milikilah teladan seperti Raja Hizkia. Bahkan ketika lingkungan sekitarmu tidak baik, tidak mendukungmu, bahkan menghimpitmu, tetaplah berjalan pada iman yang kamu percayai. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Ia selalu menyertai kita. Jadilah terang di tengah-tengah lingkungan kita agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Hizkia orang yang beriman kepada Allah. Dapat dilihat dalam 2 Raja-Raja 19, di situ menjelaskan tentang iman Hizkia. Ketika Raja Asyur Sanherib menista Tuhan dan menista kepercayaan Hizkia dan bangsanya, serta mengancam untuk menyerang, apa yang dilakukan Hizkia? Ia memohon keselamatan kepada Tuhan. Ia berdoa. Ia yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, berbeda dengan Allah-Allah lain. Dan Hizkia ingin agar seluruh bumi menyaksikan dan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Di saat masalah datang dalam kehidupan kita, mampukah kita mempertahankan iman kita? Percayakah kita bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak terbatas yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita? Kecenderungan manusia dalam menghadapi masalah adalah egonya, gengsinya. Aku bisa kok Tuhan. Tanpa Tuhan aku bisa kok. Buktinya apa? Zong semua. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan akan turut bekerja dan Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Bukankah ada tertulis dalam Yeremia 32 ayat 27, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas. Ketika kita mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dan Ia akan memberikan kita jalan keluar. Bacaan 1 Korintus 10 ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Yang ketiga apa? Hizkia itu lekat dengan Allah. Ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Ia membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan yang telah ditutup oleh nenek moyangnya dan menguduskannya. Itu dapat dilihat dalam 2 Tawarik 29 ayat 3-35. Ia juga menjauhkan penyembahan berhala dan menghancurkan ular tembaga buatan Musa. Bahkan dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 menyatakan bahwa di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah maupun sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Karena Hizkia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai dia, dan kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Di sini dapat kita lihat bahwa Raja Hizkia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan melakukan perintahnya. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita erat dengan Tuhan dan melakukan semua kehendak-Nya. Sebab ada tertulis dalam Matius 7 ayat 21 yang berbunyi, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, karena iman tanpa perbuatan adalah mati.
Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.